Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siska Hana Pertiwi, saya akan sedikit menyampaikan riba. Oke, langsung aja kita lanjut ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai riba. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian. Riba secara etimologi artinya itu ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan, membesar, ataupun tumbuh menjadi banyak. Riba secara terminologi itu tambahan dari harta pokok sebagai objek muamalah yang diberikan kepada yang dibebankan kepada penghutang yang diberikan kepada piutang. Di sini penghutang itu tidak mendapatkan imbalan apapun, justru si penghutang ini memberikan tambahan kepada si piutang. Riba pendapatan yang mengandung unsur riba ini tergolong penghasilan yang didapat dengan cara zalim dari salah satu pihak kepada pihak lain, dari di sini istilahnya si penghutang dengan si piutang. Mengenai riba ini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama ada ulama Hanabila menyatakan bahwa riba itu pertambahan sesuatu yang dikhususkan. Dikhususkan di sini adalah akad dari hutang piutang ataupun akad dari jual beli. Ulama Hanafiyah itu menyatakan bahwa riba merupakan tambahan pada harta pengganti dalam transaksi pertukaran ataupun pertukaran harta dengan harta ataupun jual beli. Kemudian pendapat yang ketiga itu adalah Rashid Ridho. Menurut Rashid Ridho di sini riba tergolong riba yang dikenal pada masa jahiliyah yang diimplementasikan oleh seorang Yahudi dan kaum musyrikin. Rashid membatasi riba yang diharamkan di dalam Al-Quran yang sifatnya berlipat ganda. Jadi menurut Rashid Ridho di sini sesuatu itu tergolong riba ketika ada perlipat gandaan, dan batasan riba menurut Rashid Ridho itu yang ada di dalam Al-Quran atau dasar hukum dari riba tersebut. Kemudian dasar hukum riba yang pertama Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil jauh sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di dalam Al-Baqarah ayat 275 ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli. Jual beli itu boleh, tetapi mengharamkan riba. Jadi Allah itu memperbolehkan jual beli, tetapi di sini jangan sampai jual beli tersebut mengandung unsur riba. Karena Allah pun juga mengharamkan riba. Kemudian ada Quran surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang berlebihan jika kamu orang-orang yang beriman. Allah SWT menggolongkan orang yang beriman ketika dalam suatu akad jual beli ataupun pinjam meminjam itu meninggalkan yang namanya unsur riba, dan dia akan tergolong orang yang bertakwa. Orang yang meninggalkan riba ini tergolong orang yang bertakwa, karena bertakwa itu kan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian ada Quran surah Al-Baqarah ayat 279. Artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka
ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi Quran Surah Al-Baqarah 279 ini menegaskan bahwa begitu beratnya larangannya riba, sampai-sampai orang yang berbuat riba ini diperangi langsung oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian dasar hukum dari riba berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya, dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya, dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan. Sahih Muslim nomor 264. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa larangan menjual barang yang larangan mempertukarkan barang yang tidak sejenis, apalagi berbeda nilai dari kedua barang tersebut, apalagi melebihkan dari salah satu objek barang yang dipertukarkan. Karena sesuatu yang dipertukarkan ini nilainya tidak sama, ini akan mengandung unsur merugikan salah satu pihak, dan ini yang tidak dibolehkan, apalagi melebihkan. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah 7 dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, dosa yang pertama itu ada syirik, mempersekutukan Allah, kemudian berbuat sihir atau tenung, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali yang hak. Yang keempat ada makan harta riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari perang jihad pada masa berjuang atau berperang, dan menuduh wanita mukminat yang sopan berkeluarga dengan tuduhan zina. Nah, di hadis riwayat Bukhari ini sudah jelas bahwa di poin yang keempat, Rasulullah SAW ini melarang riba di dalam suatu kegiatan apapun itu. Kemudian sumber hadis yang ketiga ada riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah melaknat memakan riba yang mewakilinya, saksinya dan penulisnya. Saking larangan riba ini saking merugikannya orang lain dan sangat ditentang oleh Rasulullah dan Allah, sampai-sampai Rasulullah SAW ini akan melaknat bagi pelaku riba. Nah, pelaku riba di sini tidak hanya sekedar penghutang dan istilahnya penghutang dan piutang, tidak hanya pelakunya saja, tetapi yang dilaknat itu juga pemakannya riba yang mewakilinya, saksi dari akad yang mengandung unsur riba, dan penulis dari perjanjian yang mengandung unsur riba. Nah, kemudian dasar hukum terakhir itu ada ijma ulama. Nah, mayoritas ulama itu sepakat bahwa riba ini haram di dalam Islam karena banyak hal-hal yang sangat bertentangan dengan syariat-syariat Islam dan tidak sesuai dengan kemaslahatan umat. Kemudian ada sejarah riba. Sebenarnya riba itu sudah dikenal dan dipraktikkan sebelum Islam datang atau sebelum pra-Islam di dalam transaksi perekonomian. Riba yang diterapkan pada masa jahiliyah itu berupa tambahan uang atas utang piutang. Nah, riba jahiliyah dulu itu terjadi ketika ada penghutang dan piutang. Karena si penghutang ini sudah jatuh tempo dan belum bisa membayar hutangnya,
Nah, maka akan dikenakan tambahan. Nah, tambahannya ini tergolong riba kan. Nah, sehingga disinilah riba itu diartikan sebagai mengambil tambahan harta secara batil dan bertentangan dengan kaidah syariat Islam, baik dalam hutang piutang ataupun jual beli. Agama non-Islam pun juga sudah mengenal riba. Bahkan ada beberapa agama yang melarang praktik riba selain Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa larangan riba itu sudah ada sejak sebelum Islam datang atau pra-Islam. Larangan riba di agama lain itu bisa terlihat pada masa Yunani kuno. Yunani kuno itu terkenal dengan peradaban yang tertinggi. Pada masa Yunani kuno itu pinjaman uang dengan sistem bunga itu sangat dilarang. Nah, itu bisa dilihat dari pernyataan Aristoteles yang membenci pembungaan pada uang. Pernyataan yang pertama itu, bunga uang tidaklah adil. Kemudian, uang itu seperti ayam betina yang tidak teratur, dan meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya. Nah, dari sini terlihat bahwa Yunani kuno ini dahulu sudah mengenal riba dan tidak setuju, sudah mengenal bunga dan tidak setuju dengan praktik bunga yang ada. Kemudian pada masa Romawi, kerajaan Romawi ini menjadi kerajaan pertama yang menerapkan peraturan larangan pungutan bunga atau bunga, sistem bunga untuk melindungi peminjam uang, melindungi si piutang, melindungi si penghutang meminjam uang kan. Ini terlihat pada peraturan larangan pungutan bunga untuk membatasi besarnya suku bunga yang diatur dalam undang-undang. Nah, pada masa Romawi bahkan karena sangat melarang adanya bunga, mereka itu sampai membuat undang-undang yang membatasi pungutan bunga atau membatasi besarnya suku bunga yang dipungut kepada si penghutang. Kemudian pada masa Yahudi, orang Yahudi itu melarang riba sesuai dengan kitab sucinya pada ayat 25 pasal 22 yang berbunyi, bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu meminta keuntungan padanya untuk memiliki uang. Namun kaum Yahudi ini melarang pungutan bunga atau riba itu jika dilakukan pada sesama orang Yahudi. Tapi dengan orang yang bukan Yahudi justru diperbolehkan. Nah, hal ini justru yang menyebabkan kaum Yahudi terkenal dengan memakan riba yang sangat zalim. Kezaliman kaum Yahudi ini sampai Allah SWT itu menurunkan firman dalam Quran surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Nah, ditegaskan bahwa perbuatan riba kaum Yahudi memakan harta orang secara batil akan mendapat siksaan yang pedih dari Allah SWT. Jadi sebenarnya kaum Yahudi ini melarang adanya bunga atau riba ini, tetapi sayangnya larangan ini hanya berlaku untuk sesama kaum Yahudi. Jika itu dilakukan oleh kaum Yahudi dengan kaum yang lain, itu justru diperbolehkan. Nah, hal inilah yang membuat kaum Yahudi itu terkenal sangat zalim dalam hal bunga atau riba. Kemudian ada jenis-jenis riba. Riba yang pertama itu ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan terhadap harta pokok pinjaman yang disyaratkan oleh piutang kepada penghutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman oleh penghutang. Nah, di sini jika penghutang ini belum mampu membayar hutangnya ketika sudah jatuh tempo, semakin penghutang tidak mampu melunasi hutangnya, nah maka bunganya itu akan semakin menumpuk, akan semakin bertambah.
Nah, riba nasi'ah ini juga tergolong riba yang populer pada masa riba jahiliyah kala itu. Jadi riba nasi'ah di sini besarannya itu sudah ditentukan oleh si piutang. Presentasinya sudah ditentukan oleh si piutang. Kemudian yang kedua ada riba fadl, yaitu pertukaran atau jual beli barang sejenis, di mana salah satu barang atau objek dari akad ini itu dilebihkan nilai barangnya, baik berupa uang ataupun takaran dari barang yang dijadikan objek yang pembayarannya ataupun hutang yang pembayarannya diakhirkan. Nah, misalnya di sini yang tergolong jenis komoditi barang riba itu ada 6. Yang pertama ada emas, perak, gandum putih, kurma, garam, kemudian gandum merah. Nah, contohnya si A punya emas 5 gram dan si B punya emas 6 gram. Nah, ketika kedua emas ini dipertukarkan, itu akan tergolong riba karena si B ini memiliki emas lebih besar dibanding yang si A. Jadi di sini sangat terlihat bahwa lebihan 1 gram inilah yang menyebabkan akad pertukaran ini tergolong riba. Kenapa riba fadl itu? Kenapa yang saya contohkan itu tergolong riba fadl? Karena di sini sangat terlihat tidak sepadanan dan terlihat merugikan salah satu pihak. Kemudian ada riba qard. Riba qard itu melebihkan dari harta pokok hutang yang dikembalikan kepada piutang. Tambahan tersebut disyaratkan si piutang di awal akad tanpa memberitahu kemanakah tambahan dari harta pokok itu dipergunakan. Jadi si penghutang ini tidak mengetahui bahwa tambahan uang dari harta itu akan dikemanakan, akan dimanfaatkan untuk apa. Si penghutang ini tidak tahu. Yang penting si piutang ini memberikan besaran bunga sekian, si penghutang membayar. Nah, kemudian ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu mengembalikan hutang dengan tambahan dari hutang pokok karena ketidakmampuan penghutang membayar hutang tepat waktu sesuai kesepakatan. Nah, jadi riba jahiliyah ini ketika si penghutang memiliki hutang kepada piutang, belum mampu membayar hutangnya dan sudah jatuh tempo dengan waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Karena sudah melewati jatuh tempo ini, si penghutang nantinya akan mengembalikan uang kepada piutang itu ada tambahan harta, ada tambahan besaran dari hutang pokoknya tersebut. Nah, hutang besaran bunganya ini juga ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir ada ribayat. Ribayat itu merupakan berpisahnya kedua belah pihak dari tempat akad sebelum timbang terima antar kedua pihak. Nah, kemudian ada dampak riba. Sesuatu yang dilarang Allah SWT pasti ada dampaknya kepada manusia. Nah, yang pertama, riba itu mengakibatkan ketidakadilan dalam perekonomian. Misalnya, pada masa COVID-19, nasabah itu sulit mendapatkan keuntungan dari uang yang ditabung di bank. Sementara, nasabah harus tetap membayarkan besaran bunga yang ditetapkan di bank. Nah, hal seperti itu justru bukannya membantu nasabah, malah akan semakin mencekik perekonomian si nasabah tersebut. Kemudian dampaknya yang kedua, bunga itu salah satu faktor kenaikan tingkat inflasi. Kemudian yang ketiga ada red credit.
pada perbankan konvensional yang berlipat-lipat akan menyulitkan nasabah dalam melunasi pinjaman dan bunganya. Unsur berlipat-lipat inilah yang sangat menyulitkan nasabah dalam melunasi hutang pinjaman. Kemudian dampak riba itu menimbulkan kesenjangan ekonomi antar kelas sosial dan konglomerasi kekayaan. Kesenjangan ekonomi di sini bagi mereka yang peminjam yang benar-benar sangat kesulitan keuangan justru akan mencekik mereka, tetapi yang mereka meminjam itu terlihat sangat mampu, ini justru malah bunga itu menguntungkan mereka, apalagi pada bunga simpanan. Kemudian dampaknya riba itu mengkonsumsi makanan dari harta. Riba itu akan menjadikan hati menjadi keras dan berkarat. Kemudian pemakan riba akan lebih buruk dosanya dibanding pezina. Kemudian riba akan menghilangkan keberkahan dalam harta yang dimiliki. Sadar atau tidak, sesuatu harta yang didapatkan dengan cara yang tidak baik ini justru bukannya membuat seorang manusia ini tambah bahagia dengan harta tersebut, justru tanpa disadari akan membuat manusia ini akan lebih sengsara, karena harta yang didapat ini tidak ada keberkahannya dari Allah SWT. Jadi riba ini malah akan membawa sesuatu yang buruk kepada seorang manusia. Nah, lalu bagaimana cara menghindari riba pada kegiatan ekonomi? Yang pertama itu, misalnya ada nasabah yang menggunakan bank konvensional sebagai tempat menyimpan atau menabung uangnya. Nah sekarang ini kan bank tidak hanya bank konvensional saja, tetapi ada bank syariah. Di bank syariah itu menawarkan sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil ini dirasa bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan. Dengan begitu, inflasi akan menyesuaikan karena daya beli masyarakat sudah mulai meningkat dan kesejahteraan akan menghindarkan masyarakat dari hutang yang konsumtif. Jadi sistem bagi hasil di sini di bank syariah itu misalkan saja pada akad murabahah. Di akad murabahah atau jual beli yang mengungkapkan keuntungan dari bank ini atau lembaga keuangan syariah, di mana bank akan membelikan barang pesanan si nasabah dan akan memberitahukan berapa keuntungan yang akan didapat, dan ketika kedua belah pihak setuju, unsur memberitahukan berapa keuntungan inilah akan memberikan penipuan dan perbuatan zalim kepada nasabah. Jadi nasabah itu tahu kemana besaran berapakah besaran dari keuntungannya, dan mungkin nasabah juga tahu, akan mengetahui akan dipergunakan kemana besaran dari keuntungan tersebut. Nah, kemudian cara menghindari yang kedua itu, seorang itu harus lebih selektif dalam memilih tempat investasi yang halal. Jadi di era modern ini, di era digital, harusnya kita harus lebih selektif lagi dalam memilih tempat investasi. Bagaimana kelegalan dari investasi yang akan kita tuju tersebut, bagaimana sistematika operasional kegiatannya, apa-apa saja yang memang harus kita ketahui dari investasi yang akan kita investasikan tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan riba, bunga bank, kredit, dan lain sebagainya. Memiliki pengetahuan mengenai riba, bunga bank, dan kredit ini memang harus terus disosialisasikan dan harus kita pupuk, karena semakin kesini, semakin modern, kita tidak mengetahui bagaimana sistem-sistemnya kalau kita tidak memiliki pengetahuan akan ketiga hal tersebut. Kemudian cara menghindarinya, menghindari pinjaman yang menggunakan sistem bunga. Sebisa mungkin, kalaupun membutuhkan pinjaman, jangan sampai meminjam, usahakan jangan meminjam pada pinjaman yang di situ ada tambahan bunganya,
Karena pinjaman dengan bunganya ini ya kalau bisa membayarnya dengan tepat waktu. Kalau tidak justru akan memberatkan si peminjam. Dan mengatakan bunga itu di beberapa literasi yang saya baca, bunga ini mayoritas ulama sepakat bahwa bunga itu tergolong riba karena tambahannya itu ditentukan besarannya oleh si penghutang. Kemudian cara menghindari membeli barang yang berangsur dan berpotensi memberatkan kita dalam pelunasan. Nah, menghindari pembelian barang secara berangsur ini seperti misalnya membeli motor dengan sistem kredit. Nah, hindari membeli barang dengan sistem kredit yang ada bunganya. Sadar atau tidak, membeli barang dengan sistem kredit yang ada bunganya ini justru barang tersebut nilainya akan semakin mahal karena ada tambahan di bunganya. Kemudian yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan takwa kepadanya. Serta percayalah rezeki setiap manusia sudah diatur olehnya, tinggal manusia ikhtiar dan tawakal. Cara menghindari riba yang terakhir itu tetap berusaha seupaya yang manusia bisa, ikhtiar dan tawakal. Apapun yang kita lakukan, selama itu sesuai dengan syariat, tidak merugikan orang lain, dan niatnya lillahi ta'ala, pasti Allah SWT akan memberikan jalan kepada umatnya, akan memberikan jalan kepada hambanya. Hikmah larangan riba. Di setiap sesuatu yang dilarang Allah pasti ada hikmahnya. Yang pertama itu menghindarkan perbuatan yang merugikan dan menyengsarakan orang yang mengalami kesulitan. Nah, karena riba itu justru akan menyulitkan kondisi orang yang tersebut. Jadi, kenapa riba itu dilarang? Untuk menghindari semakin memojokkan dan menyengsarakan orang yang mengalami kesulitan. Kemudian, hikmah yang kedua, mendorong sikap tolong-menolong. Selain membantu meringankan beban orang lain, juga sebagai penghubung silaturahmi antar sesama. Pinjam-meminjam ataupun jual beli dengan tidak adanya unsur riba di sini, justru kita itu akan menolong orang yang kesulitan finansial, akan membantu dia keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, selain itu juga tolong-menolong di sini pasti akan ada sesuatu penghubung silaturahmi antar sesama. Jadi dengan tolong-menolong orang lain, kemungkinan terjadinya silaturahmi itu juga akan semakin besar. Dan yang ketiga, membantu pribadi yang peduli dengan keadaan sosial di sekitarnya, tidak hanya memburu kesenangan duniawi saja. Nah, misalnya di utang piutang ataupun akad jual beli ini, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang peka terhadap sekitar, peka terhadap kondisi finansial orang-orang di sekitar kita. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar kesenangan diri kita sendiri, kesenangan duniawi saja, tapi juga memikirkan akhirat. Kenapa kok memikirkan akhirat? Karena membantu sesama keluar dari masalahnya itu akan menjadi pahala tersendiri bagi kita. Kemudian yang terakhir, menjadikan suatu pekerjaan sebagai kegiatan yang mulia. Selain untuk keberlangsungan hidup, juga untuk meningkatkan kreativitas dan membangun semangat hidup. Jadi dengan tidak menggunakan sistem riba dalam kegiatan perekonomian kita, justru akan mendorong kita untuk berusaha lebih lagi. Karena kita sadar di luar sana lebih berusaha lagi dan lebih kreatif lagi. Nah, di sini larangan riba itu justru akan membantu kita lebih kreatif lagi.
mengenai riba dan bunga bank. Tadi saya mengatakan bahwa mayoritas ulama itu sepakat bahwa bunga bank ini tergolong riba atau bunga ini tergolong riba. Nah, mengenai bunga bank ini riba atau tidak sebenarnya masih menjadi perdebatan, karena ada yang mengatakan bahwa bunga bank ini riba, ada yang mengatakan bahwa bunga bank ini tidak riba. Yang mengatakan bunga bank ini riba karena bunga bank itu tergolong tambahan yang sudah ditetapkan oleh si penghutang dan besarannya pun sudah ditetapkan. Nah, golongan yang mengatakan bahwa bunga bank ini bukan riba itu menyatakan bahwa bunga bank tidak tergolong riba ketika bunga bank itu tidak memberatkan dan tidak menyulitkan nasabah. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Ini adalah tetap berusaha untuk menghindari bunga. Kemudian ada juga literatur yang sudah saya baca, apakah semua riba ini haram? Ada riba yang halal. Ada yang riba yang halal ini, contohnya si A memberi hadiah kepada si B. Tetapi si A ini mengharap imbalan dari si B. Imbalannya, nanti kalau aku kasih seperti ini, nanti biar dia memberikan saya seperti ini juga yang lebih baik. Nah, harapan seperti itulah yang mengakibatkan ini tergolong riba. Tetapi riba ini tergolong riba halal. Kenapa? Karena tidak merugikan salah satu pihak. Tidak ada paksaan untuk memberi dan tidak ada keduanya itu tidak ada penipuan. Kemudian selain riba di dalam masyarakat, selain mengenai bunga bank, itu juga mengenai kredit. Nah, kredit ini sebenarnya tidak akan tergolong riba ketika tidak ada unsur riba. Kredit itu kan sebenarnya membayar secara berangsur, membayar barang yang dibeli secara berangsur. Nah, ketika angsuran ini ada kelebihan hutang pokok, maka itu tergolong riba. Tapi ketika membayar hutangnya itu secara berangsur, tidak ada tambahan dari hutang pokoknya atau dari harta pokoknya, maka itu tidak tergolong riba. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Adakah yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.